Halo, selamat datang kembali di diskusi kita. Halo. Hari ini kita lompat ke tahun 2020 nih, ke sebuah momen yang cukup menggegerkan dunia korporat waktu itu. Ya, inget banget itu. Ingat Michael Saylor kan, CEO MicroStrategy? Nah, perusahaan software enterprise ini tiba-tiba, wah borong Bitcoin ratusan juta dolar buat kas perusahaannya. Gila sih itu langkahnya waktu itu. Bener-bener bikin heboh. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kok bisa gitu? Sumber kita kali ini tuh transkrip wawancara panjangnya Seller yang pertama soal ini, di mana dia belak-belakan banget soal alasannya, ke Raoul Pal. Wawancara yang itu ya. Itu penting banget buat ngerti jalan pikirannya. Betul, jadi misi kita sekarang bukan sekedar ngulang berita lama ya, tapi benar-benar ngupas cara berpikir di balik langkah radikal ini. Apa sih yang dia lihat waktu itu? Gimana latar belakang uniknya ngebentuk pandangannya? Yuk kita bongkar logikanya. Setuju. Dan ini relevan banget loh buat Anda yang tertarik sama persimpangan antara teknologi, keuangan, sama strategi bisnis jangka panjang. Ini bukan cuma soal Bitcoin ya, tapi lebih ke studi kasus gimana seorang pemimpin ngadepin ketidakpastian besar. Bener, berani melawan arus pemikiran umum gitu ya? Iya, dan bertaruh besar berdasarkan keyakinan mendalam soal perubahan paradigma. Menarik banget buat disimak. Oke, kita kenalan dulu sama orangnya deh. Saylor ini kan bukan CEO tipikal ya, lulusan MIT tapi jurusannya bukan bisnis. Bukan. Dia ambil aeronautika, desain pesawat luar angkasa, plus dinamika sistem. Jadi gimana cara memodelkan masa depan gitu. Wah, keren. Dia juga suka banget sejarah sains katanya, soal gimana ide-ide baru kayak listrik atau nuklir diterima orang. Nah, ini penting nih, dia selalu ngelihat dunia dari kacamata teknologi. Iya, cara pandangnya itu teknologi sentris banget. Ada kutipan menarik dari dia. Kurang lebih bunyinya, nggak pernah ada perusahaan sukses jangka panjang yang bukan perusahaan teknologi. Oh iya, contohnya gimana tuh? Contohnya dia sebut Rockefeller dengan minyaknya, bahkan Hershey's dengan coklatnya. Itu semua dianggap perusahaan teknologi pada masanya. Jadi teknologi buat dia itu luas, bukan cuma sektor saham, tapi yaitu pendorong fundamental kemajuan. Menarik. Perjalanan karirnya juga nggak lurus-lurus aja kan ya? Dulu katanya pengen jadi pilot tempur. Iya, tapi gagal tes fisik terakhir karena diagnosis, yang ternyata salah, kelainan jantung ringan. Ya, sayang banget. Ditambah perang dingin selesai, militer AS kurangin orang, akhirnya dia banting setir ke bisnis. Nah, MicroStrategy lahir tahun 1989 juga unik ceritanya. Mau resign dari DuPont buat S3, bosnya butuh banget dia buat model simulasi investasi. Oh, jadi ditahan gitu. Singkat cerita, bosnya panik dan bilang ke bawahannya, kasih anak itu apa aja, jangan sampai dia pergi. Saylor yang waktu itu 24 tahun, nggak sadar punya posisi tawar super kuat, nyeletuk aja, saya mau perusahaan sendiri. Agak nekat juga ya? Ujung-ujungnya DuPont malah modalin dia, kasih kontrak jutaan dolar, DP seperempat juta dolar, kantor gratis, komputer, bahkan 10 karyawan DuPont ikut dia tanpa DuPont ambil saham selembar pun. Dia bilang itu deal terbaik sepanjang masa. Agak beruntung juga ya. Gila ya, beruntung banget itu mah. Dia ngakuin nggak faktor keberuntungan itu? Ngakuin banget. Awalnya modal pinjem 5.000 dolar buat beli furnitur kantor. Terus uang muka 100.000 dolar dari DuPont yang dia kira cukup buat 7 tahun, cepet habis karena perusahaannya tumbuh kencang banget. Cepet banget ya. Dari 10 orang jadi 300 orang dalam beberapa tahun. Terus IPO, pas puncak era .com 1998. Timingnya pas lagi. Nah, sebelum Bitcoin nih, filosofi investasinya gimana? Udah kelihatan belum pola pikirnya? Udah kelihatan banget. Tahun 2012, dia nulis buku The Mobile Wave. Intinya bilang software bakal pindah ke mobile. Jadi kayak uap di sekitar kita. Kesimpulannya waktu itu, beli dan tahan saham teknologi dominan, macam Apple, Google, Facebook, Amazon. Oh, jadi dia udah fokus ke big tech dari dulu ya? Iya, dia percaya hukum Metcalfe. Nilai jaringan naik eksponensial seiring pengguna. Dia cuek aja sama saran diversifikasi Wall Street. Betul, dia cerita sering diceramahin suruh jual sebagian saham Apple, diversifikasi ke HP atau IBM. Tapi dia yakin Apple bakal makan mereka semua. Mirip ya sama keyakinannya sekarang soal Bitcoin mungkin? Bisa jadi. Sama kayak keyakinannya teknologi bakal makan segalanya. Dia lihat orang sukses kayak Bill Gates, bikin satu taruhan besar berdasarkan keyakinan, terus dipegang erat, bukan trading mula atau terlalu nyebar. Ini nunjukin dia suka taruhan terkonsentrasi berdasarkan keyakinan kuat.
Pola pikirnya gitu emang. Fokus ke satu hal fundamental yang dia yakini buat jangka panjang. Dia juga cerita gimana dulu nekat bangun software di Mac, padahal semua bilang PC menang. Pakai bahasa pemrograman yang dianggap salah. Tapi jalan terus ya? Ya, dia jalan terus dan perusahaannya sukses. Ini penting buat nunjukin dia nggak takut beda pendapat dan ambil resiko teknologi. Oke, jadi kita udah dapat gambaran ya. Seller ini teknolog sejati, pemikir sistem, berani ambil risiko terkonsentrasi, dan percaya kekuatan jaringan jangka panjang. Nah, dengan latar belakang itu, mari kita lihat apa yang terjadi di tahun 2020 yang jadi pemicunya. Siap. Sebelum pandemi kan MicroStrategy oke-oke aja ya, profit, numpuk kas di bank, strategi perbendaharaan standar gitu. Kas, obligasi jangka pendek. Seller ingat dulu, bunga deposito bisa 5-6%. Iya, strategi yang wajar banget waktu itu. Jaga modal tetap aman dan gampang dicairin. Tapi ya, persepsi soal apa itu aman ini yang bakal berubah total kan. Nah, terus datanglah 2020 yang seller sebut kayak ada dua perang. Pertama, perang lawan COVID. Ini maksa semua operasi perusahaan jadi virtual. Ini dia awalnya nggak suka kan ya? Banget, awalnya dia sebel banget sama ide kerja remote. Tapi krisis yang maksa adaptasi super cepat. Dia cerita gimana dalam sehari perusahaannya langsung pindah total ke Zoom. Dan hasilnya malah di luar dugaan kan? Iya. Penghematan biaya operasional gede banget, sekitar 40 juta dolar setahun katanya. Dari biaya travel, hotel, marketing event, sewa kantor. Efisiensi malah naik. Ini jadi pelajaran penting buat dia. Krisis itu bisa maksa kita adopsi cara baru yang ternyata lebih bagus, meskipun awalnya kita tolak. Perubahan yang tadinya nggak kepikiran, jadi kejadian. Nah, perang kedua ini yang jadi kunci. Perang melawan mata uang fiat. Ini yang benar-benar mengubah cara dia ngeliat tumpukan kas perusahaannya. Gimana tuh maksudnya? Jadi, pas ekonomi real ambruk gara-gara lockdown, dia perhatiin kok pasar saham malah pulih cepet banget bentuk V. Saham teknologi kayak Apple malah nilainya naik berkali-kali lipat. Bahkan obligasi pemerintah jangka panjang yang bunganya seuprit malah kasih untung gede dari kenaikan harganya. Aneh kan? Iya. Anomali banget itu. Ekonomi real hancur, aset finansial malah terbang. Disinilah analogi kunci itu lahir ya. Tepat. Dia mulai ngeliat tumpukan kas 500 juta dolar perusahaannya bukan lagi aset aman, tapi kayak, Yang mungkin angkanya rendah. iya CPI kan rendah terus ya. Tapi inflasi harga aset, saham, obligasi, properti, bagus aset-aset yang dicari orang atau perusahaan buat nyimpen nilai jangka panjang. Betul, dengan bank sentral di seluruh dunia ngeprint duit gila-gilaan buat lawan krisis, nilai real kasnya itu anjlok drastis terhadap aset-aset tadi. Perkiraan dia kasnya kehilangan daya beli sekitar 25-30% cuma dalam setahun di 2020 itu. Wow. Gede banget itu penurunannya. Ini langsung mengubah hitung-hitungan fundamental ya. Biaya modal perusahaannya, ongkos buat mempertahankan nilai modal yang biasanya mungkin dianggap 6-7%. Ngikutin inflasi aset historis lah ya. Terus dia harus ngapain? Dia mulai evaluasi alternatif dong. Tapi opsi-opsi standar perbendaharaan dia tolak semua. Apa aja tuh yang dia pertimbangkan? Pertama, akuisisi perusahaan lain. Terlalu berisiko katanya. Apalagi di industri software. Dia lihat banyak contoh gagal rugi miliaran dolar. Nggak mau dia pertaruhkan perusahaannya. Masuk akal sih. Kedua, beli balik saham, buyback, atau bagi dividen gede. Ini bisa nguras modal, bikin perusahaan jadi rapuh pas krisis. Dia ingat Steve Jobs yang sengaja tahan kas Apple banyak-banyak buat jaga ketahanan. Jadi nguras modal dianggap bisa bunuh perusahaan. Oke, jadi mempertahankan kas itu penting buat ketahanannya. 3, beli indeks saham kayak S&P 500. Masalahnya pasar udah terbang tinggi banget habis recovery V-shape itu. Dia khawatir itu puncak pasar, bisa-bisa malah rugi buat 10 tahun ke depan, kayak pernah kejadian dulu. Timing the market ya, susah. Terus? Terakhir, properti komersial. Nggak praktis juga. Susah beli properti 500 juta dolar dengan cepat dan harga wajar. Lagian, pas pandemi, banyak nilai properti komersial malah turun kan? Kantor, retail, belum lagi pajak properti yang lumayan ngikis nilai investasi jangka panjang. Jadi opsi-opsi umum kayaknya mentok semua ya? Betul, opsi tradisional semua nggak cocok. Nah, terus gimana dengan emas? Kan sering disebut penyimpan nilai paling top. Nah, ini, dia pelajari emas secara serius. Tapi, dia nemuin beberapa masalah fundamental kalau dilihat buat jangka panjang banget, misalnya 100 tahun. Apa aja tuh masalahnya? Pertama, inflasi pasokan. Penambang emas itu terus nambah pasokan baru sekitar 2% tiap tahun.
Kedengarannya kecil ya, tapi kalau 100 tahun, numpuk jadi signifikan. Signifikan gimana? Hitungan dia, kalau Anda simpan nilai 100 juta dolar dalam emas hari ini, 100 tahun lagi, karena pasokan terus nambah, nilai kepemilikan proporsional Anda itu bakal menyusut sekitar 85-87%. Jadi, mayoritas kekayaan real Anda hilang cuma karena inflasi pasokan. Wah, itu kan kebalikan dari yang dia cari. Dia butuh aset yang nilainya awet, bukan malah tergerus gitu. Persis. Masalah kedua, insentif pasar. Kalau harga emas naik tinggi, itu malah bikin penambang makin semangat investasi buat cari dan produksi emas lebih banyak. Jadi pasokan nambah lagi. Ini dilema klasik komoditas. Suksesnya malah bikin nilainya turun karena pasokan nambah. Ah, iya. Terus ada lagi? Ketiga, keterbatasan fisik dan teknologi. Emas itu berat, mahal nyimpan dan mindahinnya, susah diverifikasi kepemilikannya secara real-time global. Dan yang paling penting, nggak bisa diprogram atau diintegrasi gampang ke sistem keuangan digital modern. Dia bikin analogi soal ini kan? Iya, dia bikin analogi emas itu kayak kapal kayu bagus di zamannya, tapi ya udah ketinggalan zaman dan rapuh dibanding teknologi baru. Oke, jadi semua pintu kayaknya tertutup ya. Cash mencair, saham kemahalan, properti nggak praktis, emas punya kelemahan fundamental jangka panjang. Satu-satunya yang tersisa. Bitcoin. Aset yang dulu tahun 2013 pernah diremehkan itu ya, bilang bakal mati segala macem. Iya, itu dia. Tapi kali ini, karena urgensi cash yang mencair itu, dia benar-benar riset mendalam. Baca white paper, buku kayak The Big Twin Standard, nonton banyak wawancara podcast, termasuk punya Raoul Pal waktu itu. Pelajari argumen pro dan kontra secara intensif. Dan yang dia temukan kali ini beda banget ya. Beda banget. Dia nggak lagi lihat Bitcoin sekedar mata uang digital atau buat spekulasi. Dia mulai lihat ini sebagai sistem teknologi yang fundamentalnya beda. Dia pakai gambaran puitis itu loh. Sarang lebah sibernetik yang dilindungi tembok energi terenkripsi. Keren sih itu. Sistem hidup yang terus belajar dan berkembang. Nah, apa aja tuh sifat kunci yang bikin dia akhirnya kepincut sama Bitcoin? Yang pertama dan paling utama, kelangkaan absolut. Ini yang paling penting buat dia. Pasokan Bitcoin itu dibatasi secara matematis dan nggak bisa diubah. Maksimal cuma akan ada 21 juta koin. Titik. Nggak bisa ditambah lagi ya? Nggak bisa. Dia pakai istilah fully diluted supply, jumlah total yang akan pernah ada. Ini kontras banget sama emas, yang pasokannya nambah terus 2% setahun, atau uang fiat yang bisa dicetak bank sentral sesukanya. Buat Saylor, ini artinya Bitcoin itu aset yang keras tak terhingga. Infinitely hard. Maksudnya keras tak terhingga gimana tuh? Biar lebih jelas buat pendengar. Maksudnya tahan terhadap inflasi pasokan. Kalkulasinya gini, simpan nilai 100 juta dolar selama 100 tahun. Dalam fiat, mungkin nilainya tinggal 1% karena inflasi. Dalam emas, tinggal 15% karena inflasi pasokan emas itu sendiri. Nah, dalam Bitcoin, dengan asumsi pasokan maksimal 21 juta nggak berubah, secara teori, nilai proporsional Anda terhadap total pasokan itu nggak berkurang sama sekali karena inflasi pasokan. Nilainya terjaga secara proporsional. Ah, oke. Jadi soal kepastian jumlahnya itu ya. Terus apa lagi selain kelangkaan? Kedua, keunggulan teknologi. Nah, ini menarik buat dia sebagai insinyur kan? Bitcoin, menurut dia secara fundamental itu lebih pintar, lebih cepat, lebih kuat dari emas. Lebih canggih gimana maksudnya? Ya bisa diprogram, bisa ditransfer instan kemana aja di dunia dengan biaya murah, kepemilikannya bisa dicek siapa aja secara publik dan real-time di blockchain, liquid banget diperdagangkan 24/7 global. Emas mana bisa begini? Iya juga ya. Terus yang ketiga? Ketiga, sifat anti-rapuh, anti-fragile, istilah dari Nassim Taleb itu. Maksudnya ekosistem Bitcoin, penambang, pengembang software, operator node, pengguna, itu terus-menerus kena tantangan, serangan, persaingan. Nah, menurut Saylor, proses seleksi alam ini malah bikin jaringan Bitcoin terus belajar, adaptasi, dan jadi makin kuat seiring waktu. Jadi makin diuji makin kuat gitu ya? Memang lebih gitu. Beda sama emas yang, ya gitu-gitu aja, logam statis. Itu analogi baja vs batu bata kuat banget sih. Emas kayak batu bata, bagus buat bangun gedung beberapa lantai, sistem keuangan abad 1920. Tapi Bitcoin kayak baja, penemuan baja bikin kita bisa bangun gedung pencakar langit. Betul. Bitcoin ini elemen fundamental baru buat bangun infrastruktur keuangan abad 21 yang lebih canggih. Keren analoginya emang. Jadi, setelah analisis mendalam ini, kesimpulan logis buat Saylor.
Bitcoin bukan cuma sedikit lebih baik dari emas sebagai penyimpan nilai jangka panjang, tapi bisa jadi 100 kali, bahkan 1.000.000 kali lebih baik. Karena kombinasi kelangkaan absolut dan keunggulan teknologinya itu. Bitcoin jadi satu-satunya solusi buat masalah bongkahan es mencair tadi ya. Iya, plus punya potensi nilainya naik signifikan ke depan. Ini bukan spekulasi buat dia, tapi strategi korporat yang disengaja buat adopsi standar Bitcoin. Jelas banget dia ngomongnya gitu. Punya keyakinan pribadi sih satu hal ya, tapi ngejalaninnya di perusahaan publik kan beda cerita. Gimana dia yakinin dewan direksi dan timnya? Itu pasti nggak gampang. Langkah pertama ya bangun konsensus internal. Dia kasih PR ke dewan direksi dan manajemen seniornya materi edukasi soal Bitcoin. Podcast, artikel, buku. Dikasih PR beneran? Iya, biar pada belajar bareng. Ternyata, prosesnya lebih gampang dari dugaan. Banyak dari mereka udah tertarik atau malah udah investasi Bitcoin pribadi. Oh, jadi udah ada pemahaman awal ya? Udah. Setelah diskusi intensif soal risiko dan potensi, keputusannya bulat. Adopsi Bitcoin sebagai aset cadangan utama. Terus urusan akuntansi sama auditor gimana? Kan aturan soal Bitcoin waktu itu agak ribet ya soal impairment itu. Iya, menurut aturan akuntansi AS, GAAP, waktu itu Bitcoin dicatat sebagai aset tak berwujud umur tak terbatas. Artinya, kalau harga pasarnya turun di bawah harga beli, perusahaan wajib catat rugi penurunan nilai, impairment. Tapi kalau harganya naik, nggak bisa catat untung sampai dijual. Ini jelas bikin laporan keuangan bisa kelihatan aneh atau nggak nunjukin nilai ekonomi sebenarnya. Lalu gimana seller ngadepinnya? Kan bisa bikin investor takut lihat laporan ruginya. Argumen dia simpel, investor rasional itu cukup pinter buat lihat melampaui aturan akuntansi ini. Sama kayak investor ngelihat melampaui biaya opsi saham non-tunai pas nilai perusahaan teknologi. Fokusnya di nilai ekonomi real jangka panjang, bukan cuma tampilan laporan laba rugi per kuartal. Auditor ya kasih panduan cara nyatetnya sesuai aturan. Perusahaan ikut aja. Oke, jadi dia percaya investor bisa lihat nilai fundamentalnya ya. Nah, proses beli dan nyimpennya gimana? Pasti hati-hati banget ya 500 juta dolar loh. Banget. Kayak megang nitrogliserin, kata dia. Pakai bursa dan kustodian khusus institusi. Pembelian awal 425 juta itu nggak sekaligus, tapi dicicil berhari-hari. Dicicil gimana? Dalam puluhan ribu transaksi kecil-kecil. Rata-rata cuman 0,2 Bitcoin per transaksi. Biar nggak ngaruh ke harga pasar. Saylor mantau langsung prosesnya. Detail banget ya. Gila, effort banget ya. Dan yang paling penting dari strategi ini apa sih? Yang dia tekankan terus. Keyakinan jangka panjangnya. Ini dia ulang-ulang terus. MicroStrategy, beli Bitcoin bukan buat di trading atau dijual cepat ambil untung. Mereka beli sebagai aset cadangan inti buat jangka waktu super panjang. Super panjang tuh seberapa panjang? Dia bahkan bilang, buat orang yang kerja gantiin saya 100 tahun lagi. Oke, jadi dia percaya investor bisa lihat nilai fundamentalnya ya.
Nah, proses beli dan nyimpennya gimana? Pasti hati-hati banget ya, 500 juta dolar loh. Banget. Kayak megang nitrogliserin, kata dia. Pakai bursa dan kustodian khusus institusi. Pembelian awal 425 juta itu nggak sekaligus, tapi dicicil berhari-hari. Dicicil gimana? Dalam puluhan ribu transaksi kecil-kecil, rata-rata cuman 0,2 Bitcoin per transaksi, biar nggak ngaruh ke harga pasar. Saylor mantau langsung prosesnya. Detail banget dia. Gila, effort banget ya. Dan yang paling penting dari strategi ini apa sih? Yang dia tekankan terus. Keyakinan jangka panjangnya. Ini dia ulang-ulang terus. MicroStrategy, beli Bitcoin bukan buat di trading atau dijual cepat ambil untung. Mereka beli sebagai aset cadangan inti buat jangka waktu super panjang. Super panjang tuh seberapa panjang? Dia bahkan bilang, buat orang yang kerja gantiin saya 100 tahun lagi.
Wow, 100 tahun. Beda banget sama hedge fund yang cuma masukin 1% asetnya ya. Nah, itu dia kritik. Menurut Saylor, alokasi kecil kayak gitu nunjukin kurangnya keyakinan sejati. Kalau kamu beneran ngah soal Bitcoin dan keunggulannya sebagai penyimpan nilai superior, katanya, kamu bakal mau punya sebanyak mungkin, bukan cuma secuil. Jadi ini taruhan dengan keyakinan tinggi ya? Banget. Kayak Howard Hughes, nggak cuma judi di Vegas, tapi beli kasinonya sekalian. Kalau udah yakin, ya masuk gede. Itu filosofinya dia. Oke, jadi itulah cerita di balik salah satu langkah korporat paling berani di zaman kita ya. Keputusan Michael Saylor dan MicroStrategy buat jadiin Bitcoin aset cadangan utama itu bukan karena ikut-ikutan atau spekulasi pendek. Jelas bukan. Tapi hasil analisis mendalam soal perubahan ekonomi makro global sadar akan terbatasnya aset cadangan tradisional kayak kas dan emas. Dan keyakinan kuat sama keunggulan fundamental Bitcoin sebagai penyimpan nilai jangka panjang di era digital. Ini benar-benar cerminan latar belakang tekniknya, pemahamannya soal sejarah perubahan paradigma teknologi, dan keberaniannya melawan status quo. Betul sekali. Dan perlu diingat ya, wawancara yang kita kupas ini terjadi pertengahan 2020. Sejak itu banyak hal berubah. Ekonomi makro, adopsi institusional Bitcoin, teknologinya juga berkembang. Saylor lihat Bitcoin sebagai baja, material dasar buat bangun sistem keuangan masa depan. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan buat Anda renungkan mungkin ya. Silakan. Kalau makin banyak institusi, perusahaan, bahkan mungkin negara, mulai melihat dunia pakai kacamata yang mirip Saylor, di mana aset digital langkah kayak Bitcoin jadi cadangan strategis yang lebih menarik daripada aset tradisional, gimana dampaknya ke lanskap keuangan global dalam 10 tahun ke depan? Itu pertanyaan bagus banget. Apa artinya buat nilai jangka panjang aset tradisional kayak obligasi pemerintah, emas, bahkan mata uang fiat itu sendiri? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut setelah diskusi ini selesai. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kajian berikutnya.